Raya, pegawai baru di divisi audit internal, tiba di kantor yang terkenal. Terlalu rapi untuk bangunan tua. Kantor pusat itu memiliki 2 lantai bawah tanah. Tapi yang paling dibicarakan adalah B2, ruang arsip lama. Setiap orang punya versi berbeda tentang gedung itu. Ada yang bilang setiap pukul 10 malam ada cahaya dari bawah meski listrik sudah padam. Ada yang lain bilang kalau dengar suara mesin penghancur dari B2, jangan buka pintu. Itu bukan mesin. Namun Raya menganggap itu hanya mitos kantor untuk menakut-nakuti pegawai baru. Hingga suatu malam, ia harus lembur sendirian. Seluruh lantai sudah mati lampunya. Saat ia hendak logout, komputer menampilkan pesan, file terkunci. Ambil formulir asli di ruang arsip B2. Sistem otomatis jam 21:03. Raya bingung, sistem otomatis macam apa yang menyuruh orang masuk B2 malam-malam? Ia memanggil satpam yang sedang piket. Pak, form B2 itu masih dipakai ya? Satpam itu mendadak diam. Tatapannya berubah, seperti melihat seseorang yang berjalan ke jurang. Mbak, kalau sistem bilang ke B2, abaikan. Itu error, tapi filenya nggak bisa saya buka. Ya sudah, pulang saja, jangan dites bal. Mengabaikan komputer bukan masalah, tapi laporan audit harus dikirim pagi-pagi dan sistem mengunci seluruh pekerjaan Raya. Satu-satunya cara, turun ke B2. Saat itulah Raya melihat sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Di seberang ruangan, printer kantor menyala sendiri, padahal kabelnya tidak tersambung. Satu lembar tercetak perlahan. Di atasnya hanya ada satu kalimat, pastikan kamu datang sendirian. Printer mati lagi dan seakan seluruh kantor menunggu. Lampu koridor menuju tangga bawah tanah menyala satu persatu dengan bunyi menuntun Raya ke bawah. Raya melangkah menuju tangga B2. Lampu emergency redup seperti kehabisan tenaga. Tangga itu terbuat dari beton tua. Catnya mengelupas. Namun yang paling aneh, setiap langkah Raya tidak menghasilkan gema. Tangga beton selalu memantulkan suara. Raya mengetuk dinding dengan kunci. Tidak ada gema. Seolah dinding itu menyerap semua bunyi. Saat ia menuruni tangga, hawa dingin naik dari bawah. Dingin yang berbeda dari AC. Dingin lembab. Dingin dari ruangan yang sudah lama terkunci. Semakin turun, ia merasa suara kotornya sendiri ikut meredam. Pada detik tertentu, ia merasa ada yang turun bersamanya. Bukan lewat tangga, tapi lewat dinding. Seperti langkah samar mengikuti ritme napasnya. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Di dasar tangga, lampu otomatis menyala dengan bunyi. Tik, ruang arsip B2 tampak panjang seperti lorong stasiun tua. Ratusan rak besi menutupi pandangan jauh ke dalam. Bau kertas lembab, udara yang tidak bergerak, dan satu suara
yang paling mengganggu. Mesin penghancur kertas tua menyala sendiri, padahal tidak terhubung ke listrik. Raya mendekati mesin penghancur itu perlahan. Mesin bergerak dan kertas-kertas tersedot ke dalamnya sendiri. Kertas itu seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Potongan kertas keluar, jatuh seperti salju kecil. Raya mengambil satu lembar. Potongan itu membentuk huruf acak. Lalu beberapa potongan lain jatuh di kakinya. Ia merangkainya. "Tolong jangan balikkan badan." Raya langsung membeku. Jantung berdetak sangat keras, terlalu keras, hingga ia takut suaranya terdengar. Ujung matanya menangkap bayangan panjang di belakangnya, tertahan di antara rak 3 dan keempat. Bayangan itu tidak bergerak. Raya menggigit bibir. Ia meraih potongan lain. "Jangan bersuara." Langkah menyeret terdengar dari belakang. Perlahan menuju dirinya. Raya menahan napas. Tubuhnya kaku. Bayangan itu semakin jelas. Seorang perempuan bergaun putih, lusuh, berambut panjang, berjalan menyeret ke arah Raya. Raya meraih potongan ketiga. Tangannya gemetar. Tunggu sampai dia berlalu. Mesin penghancur berhenti tiba-tiba. Lorong menjadi sangat sunyi. Sunyi sampai telinga berdenging. Lalu napas dingin terasa menyentuh tengkuknya. Raya ingin lari, namun ia tahu menoleh berarti selesai. Setelah menit yang terasa seperti berjam-jam, langkah menyeret itu menjauh. Perlahan, perlahan, semakin jauh hingga hilang. Raya menghela napas sangat pelan, hampir tak terdengar. Namun saat ia menoleh ke arah tangga, jalan pulang tertutup. Rak besi besar yang berat itu telah bergeser menutupi pintu keluar. Rak itu penuh map. Tidak mungkin seseorang menggesernya tanpa suara. Namun itu benar-benar terjadi. Raya mencoba menarik rak itu, tapi tidak bergerak sedikit pun. Lampu di lorong menuju tangga mulai padam satu persatu. Mendekati Raya, ia panik dan kembali ke mesin penghancur. Mesin itu menyala lagi dan memuntahkan potongan kertas lebih cepat. Potongan-potongan itu berterbangan seperti badai. Satu menempel di sepatunya. Rak ke-17. Sekarang lampu padam lagi. Raya mencari nomor rak dalam gelap. Nomor kecil di bawah rak hampir tidak terlihat. Rak ke-14, rak ke-15, rak 16. Lampu di belakangnya meledak kecil. Raya menjerit tertahan. Rak ke-17. Rak itu sedikit terbuka, seperti memberi celah. Di dalamnya ada ruang tersembunyi selebar tubuh manusia. Gelap total. Potongan kertas terakhir melayang jatuh. "Masuk." Jangan dengar suara apapun. Tanpa pikir panjang, Raya masuk ke dalam celah itu. Celah antara dua rak sangat sempit. Raya harus memeluk tubuh sendiri agar muat. Ia memaksa dirinya untuk tidak bersuara, tidak bergerak, tidak bernapas keras. Suara menyeret kembali. Kali ini lebih cepat. Bayangan itu muncul lagi, lebih dekat,
Lebih jelas, ia berhenti tepat di depan rak ke-17. Hening. Lalu suara itu memanggil, "Raya A." A, suara perempuan. Tenang, tenang, tenang. Terlalu halus untuk makhluk yang tadi bergerak seperti hewan. "Keluar, aku tahu kamu di sini." Raya menggigit bibir. "Kamu butuh formulirnya kan? Ini aku bawakan." Raya menutup telinganya. Detik berikutnya, suara itu berubah. Tidak lagi seperti manusia, tapi seperti papan panjang yang retak. Seperti kayu kering yang dipaksa berbicara. Sesuatu mengetuk rak di depannya. 3 kali, seolah menunggu jawaban. Raya menahan napas. Sesuatu itu berhenti bergerak. Lalu, perlahan bayangannya bergeser meninggalkan lorong. Hilang. Saat lampu benar-benar mati, hanya satu cahaya tersisa. Lampu kecil di balik rak ke-17. Sebuah pintu servis muncul. Padahal sebelumnya tidak pernah ada. Pintu itu berwarna abu kotor dengan lampu darurat merah redup di atasnya. Di atas pintu muncul tulisan, tidak terukir, tapi muncul perlahan, seperti bekas cat lama yang baru terlihat. "Keluar meski ragu." Raya tahu ia hanya punya 2 pilihan. 1. Menunggu makhluk itu kembali, atau 2. Masuk ke pintu yang bahkan tidak ada 5 menit lalu. Raya memilih pintu. Ia mendorongnya. Dingin seperti logam yang tak pernah disentuh manusia. Pintu itu menutup sendiri tanpa suara. Dan begitu pintu menutup, seluruh lorong hilang di baliknya. Pintu itu membawanya ke lorong sempit dengan tangga naik. Di ujung tangga terdapat pintu darurat yang langsung menuju lantai staf. Raya naik, tubuhnya gemetar dan begitu mendorong pintu keluar. Ia kembali ke lantai kantor dengan normal. Lampu-lampu hidup. Jam dinding menunjukkan jam 21:12 menit. Hanya 12 menit berlalu. Namun rasa dinginnya masih menempel. Satpam menemukan Raya terduduk. Wajah pucat. "Bu Raya, dari mana?" "B2 dikunci pintunya terbuka sendiri." "Mana mungkin, Bu, kuncinya cuma 2, 1 di saya, 1 di manajer." Raya menatapnya lama. "Pak, tadi ada pintu lain di dalam. B2 nggak punya pintu lain selain pintu utama." Raya menggeleng. Tapi ketika ia hendak pergi, suara mesin penghancur. Satpam juga mendengarnya. Keduanya menoleh ke arah lift yang menuju B2. Suara itu terdengar dengan sangat jelas. Padahal kabel listrik B2 telah dicabut sejak ke 2019. Kertas jatuh dari tangga, seolah ditiup angin dari bawah. 1 lembar saja. Satpam mengambil dan menyerahkannya ke Raya. Tulisan di atasnya, "Jangan balik lagi." Sejak malam itu, Raya tidak pernah turun lembur, tidak pernah menyentuh file yang membutuhkan arsip B2, tidak pernah mendekati tangga itu lagi. Namun, kadang-kadang ketika ia bekerja terlalu malam, printer di ujung ruangan menyala sendiri, mengeluarkan
1 lembar. Selalu satu, selalu sama. Datanglah ketika siap. Raya selalu menutup laptopnya dan pulang karena ia tahu satu hal, ruang arsip itu belum selesai dengannya. Ia hanya menunggu Raya datang kedua kalinya dan panggilan kedua tidak bisa ditolak.